Suatu hari, sekolah kami mendadak jadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena libur, bukan juga karena ada acara khusus, tetapi karena sebuah kabar yang menyentak kami semua. Ayah dari Arga, teman sekelas yang selama ini dikenal baik, sopan, dan selalu ringan tangan membantu guru, meninggal dunia karena sakit mendadak. Rasanya seperti tidak percaya. Hanya seminggu yang lalu aku masih melihat Arga tertawa kecil ketika membantu Bu Rani mengangkat tumpukan buku ke ruang guru. Dan sekarang kabar itu datang begitu cepat, begitu tiba-tiba. Hari itu, suasana kelas benar-benar berbeda. Biasanya kami ribut dengan suara bercanda atau saling lempar cerita. Tapi sekarang yang terdengar hanya bisik-bisik lirih yang penuh tanda tanya. Aku melihat kursi Arga kosong. Letaknya di pojok dekat jendela, tempat dia biasa duduk sambil mengamati halaman sekolah setiap jam istirahat. Entah kenapa, kursi kosong itu seperti membuat seluruh ruangan terasa berat. Arga dikenal sebagai anak yang tidak banyak bicara, tapi selalu ada untuk orang lain. Kalau ada yang kesulitan mengerjakan tugas, dia sering menawarkan bantuan meski tanpa diminta. Kalau ada guru yang kewalahan membawa banyak barang, dia yang paling dulu sigap berdiri. Tapi sejak kabar itu datang, semua bayangan tentang dirinya seperti perlahan memudar. Aku bertanya-tanya, bagaimana perasaannya sekarang? Bagaimana ia menghadapi semuanya di rumah? Terutama setelah aku mendengar kabar bahwa kondisi keluarganya tidak mudah sejak ayahnya sakit beberapa bulan terakhir. Aku teringat satu momen sebelum semua ini terjadi. Waktu itu, Arga sempat bercerita singkat saat kami pulang sekolah bersama. Katanya, ayahnya sering bolak-balik rumah sakit dan ibunya kadang terlihat kelelahan. Tapi dia tidak pernah mengeluh, hanya bilang, "Doain aja ya, semoga semua cepat sembuh." Aku kira itu hanya fase sementara, seperti orang sakit pada umumnya. Siapa sangka, doa itu justru menjadi kalimat terakhirnya tentang ayahnya sebelum semuanya berubah. Sejak kepergian ayahnya, aku mulai jarang melihat Arga berbaur dengan kami. Dia sering duduk sendiri di taman belakang sekolah, tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Kadang aku ingin menghampirinya, menepuk bahunya, atau sekadar bilang, "Gue ada di sini kalau lo butuh teman cerita." Tapi setiap kali aku mendekat, ada sesuatu yang membuatku ragu. Mungkin karena senyumnya sudah tidak ada lagi, terganti dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada kesedihan di matanya, tapi juga ada kemarahan yang samar. Hari-hari berlalu, dan kelas kami seperti kehilangan salah satu warnanya. Aku tidak tahu apa yang sedang ia rasakan, tapi satu hal yang aku yakini, kehilangan orang tua di usia remaja bukanlah hal yang mudah. Apalagi aku mendengar desas-desus bahwa ibunya sekarang sering meluapkan amarah di rumah karena tekanan hidup yang semakin berat. Sungguh, aku tidak bisa membayangkan berada di posisinya. Sejak saat itu, aku mulai mengamati dari jauh. Berharap suatu hari Arga mau kembali seperti dulu, meskipun aku juga tahu, tidak ada yang benar-benar kembali seperti sedia kala setelah kehilangan yang sebesar itu. Semua orang bilang waktu akan menyembuhkan, tapi untuk Arga, waktu justru seolah berjalan lambat, membuatnya semakin jauh dari kami yang dulu sering ia anggap sahabat. Sejak hari itu, suasana sekolah kembali seperti biasa di permukaan, tapi tetap ada yang terasa berbeda. Arga sudah mulai masuk sekolah lagi, namun wajahnya tak lagi sama. Sorot matanya tajam, dan senyumnya benar-benar hilang. Aku ingat dulu ia sering menyapa siapapun yang lewat di depannya, meskipun tidak terlalu akrab. Tetapi sekarang ia hanya lewat tanpa kata, bahkan seperti tidak peduli siapapun yang menyapanya. Perubahan itu tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah kepergian ayahnya, Arga mulai sering datang terlambat. Kadang ia hanya masuk kelas setengah jam sebelum jam pelajaran berakhir. Pernah suatu kali, ia tidak hadir 2 hari berturut-turut. Dan ketika guru menanyakan alasannya, ia hanya menjawab singkat, "Ada urusan di rumah." Tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan guru pun memilih tidak mendesak. Aku yang dulu sering duduk bersamanya saat istirahat,
Kini lebih sering melihatnya bersama anak-anak yang dikenal sering membuat keributan di sekolah. Mereka nongkrong di belakang kantin, berbicara keras, tertawa berlebihan. Bahkan kadang aku lihat Arga ikut-ikutan merokok. Ada rasa kecewa yang muncul dalam diriku, bukan karena aku merasa lebih baik darinya, tetapi karena aku tahu itu bukan Arga yang sebenarnya. Suatu siang, aku melihat sendiri bagaimana ia meledak hanya karena hal sepele. Seorang siswa dari kelas lain tanpa sengaja menyenggol bahunya di lorong. Arga langsung mendorongnya dengan keras sambil berkata dengan nada tinggi, "Lihat dong kalau jalan." Semua orang di sekitar langsung terdiam. Tidak ada yang berani membalas. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, bingung harus mendekatinya atau tidak. Di dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa ia bisa berubah secepat itu? Padahal dulu ia yang selalu mengingatkan kami untuk bersabar kalau ada yang membuat jengkel. Aku ingat betul ia pernah berkata, ngapain marah-marah, masalah nggak bakal selesai juga. Kini, justru kata-kata itu seolah ia telan sendiri. Aku mendengar beberapa teman mulai menjauhinya. Ada yang bilang Arga sekarang menyeramkan. Ada juga yang bilang lebih baik tidak ikut campur urusannya, takut ikut kena amarahnya. Aku sendiri bingung. Di satu sisi, aku takut menghadapi Arga yang baru ini. Tapi di sisi lain aku merasa bersalah karena membiarkannya sendirian. Aku tahu semua ini bukan sepenuhnya salahnya. Kehilangan ayah, tekanan dari rumah, dan mungkin rasa marah yang ia pendam lama bisa membuat siapapun jadi seperti itu. Hari demi hari rasa takut terhadap Arga di sekolah makin terasa. Anak-anak yang dulu sering minta bantuannya sekarang memilih berbalik arah ketika melihatnya di lorong. Guru pun tampaknya mulai kewalahan. Mereka tahu Arga dulu siswa yang baik, tapi sekarang seperti sedang melawan dunia. Dalam hati kecilku, aku hanya berharap suatu saat ia sadar bahwa semua yang ia lakukan sekarang mungkin hanya pelarian dari rasa sakit yang tidak pernah ia ceritakan. Aku juga berharap punya cukup keberanian untuk bicara dengannya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkannya kalau dia tidak sendiri. Hari itu sekolah terasa lebih sepi dari biasanya. Jam pelajaran sudah selesai. Sebagian siswa sudah pulang, tapi aku sengaja tinggal di kelas lebih lama. Entah kenapa, pikiranku terus dipenuhi oleh Arga. Aku merasa harus tahu apa yang sebenarnya sedang dia alami. Aku tidak bisa terus berdiam diri melihatnya berubah seperti itu. Sambil membereskan buku, aku mendengar suara dari taman belakang sekolah. Suara itu seperti orang yang sedang bicara dengan nada berat, bercampur dengan hembusan napas lelah. Aku mengintip dari balik jendela kelas. Ternyata Arga sedang duduk di bangku taman bersama satu orang yang sering kulihat nongkrong dengannya belakangan ini. Mereka berbicara cukup pelan, tapi aku menangkap beberapa kata. "Gue capek banget bro, di rumah nggak pernah tenang. Ibu tiap hari marah-marah, semua salah gue," katanya. "Kayak gue bisa milih semua ini terjadi," kata Arga. Suaranya berat, matanya menatap tanah. Temannya hanya mengangguk pelan. "Sabar Gar, emang gitu kalau orang tua, lagi pusing." "Tapi gue juga pusing, gue juga kehilangan bapak, ngerti nggak? Semua berubah gitu aja. Gue jadi kayak musuh di rumah sendiri." Hatiku terasa ikut berat mendengarnya. Jadi benar, selama ini dia bukan marah karena ingin jadi seperti itu. Dia marah karena terluka. Kehilangan ayahnya sudah cukup berat, tapi ternyata di rumah dia juga kehilangan rasa nyaman yang dulu dia punya. Ibu yang seharusnya jadi tempat pulang, malah jadi tempat ia menerima kemarahan setiap hari. Aku mundur perlahan, tidak ingin ketahuan sedang menguping. Tapi sejak saat itu, aku mulai mengerti. Apa yang membuat Arga jadi seperti sekarang bukan semata karena ia ingin nakal, tapi karena ia tidak tahu harus melawan siapa, kehilangan, kemarahan, atau rasa sendiri yang ia simpan. Keesokan harinya di sekolah, aku mencoba memperhatikannya lagi. Tatapannya tetap tajam, sikapnya tetap dingin, tapi sekarang aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Di balik semua itu, aku melihat seorang teman yang sedang berusaha bertahan meski dengan cara yang salah.
Aku jadi berpikir, seringkali kita hanya melihat sikap seseorang dari permukaannya. Kita menilai dia pemarah, kita menilai dia berubah jadi kasar. Padahal kita tidak pernah tahu luka seperti apa yang sedang dia sembunyikan. Hari itu aku berjanji dalam hati, suatu saat aku harus bicara dengannya. Bukan untuk memarahinya, bukan untuk menghakiminya, tapi untuk mengingatkan bahwa dia tidak sendirian. Aku hanya belum tahu kapan waktu yang tepat, karena aku tahu mendekati orang yang sedang marah dengan dunia itu seperti mendekati api, salah langkah sedikit bisa ikut terbakar. Hari itu suasana sekolah mendadak riuh. Arga dipanggil ke ruang guru setelah terjadi keributan kecil di lapangan. Katanya ia hampir berkelahi dengan siswa kelas lain hanya karena masalah sepele, bola yang tak sengaja mengenai tasnya. Aku yang saat itu melihat dari kejauhan merasa campur aduk. Ada bagian dari diriku yang sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Tapi ada juga bagian yang berharap Arga tidak semakin larut dalam amarahnya. Beberapa teman mulai berbisik, menyalahkan Arga tanpa mau tahu cerita lengkapnya. Dia tuh sekarang nyari masalah mulu, ucap salah satu teman di belakangku. Aku hanya diam dan dalam hati aku ingin sekali bilang, kalian gak tahu apa-apa tentang dia. Tapi aku juga sadar, aku sendiri pun belum benar-benar tahu banyak. Sekitar 1 jam kemudian, aku melihat Arga keluar dari ruang guru. Wajahnya terlihat lelah, tapi kali ini tidak segarang biasanya. Wali kelas kami Burani ikut keluar, lalu menepuk pundaknya pelan sebelum mereka berpisah di lorong. Aku sempat mendengar Burani berkata, "Kamu masih punya masa depan. Arga, jangan hancurkan hanya karena rasa marah." Entah kenapa, dari kejauhan aku melihat ekspresi Arga sedikit berubah. Bukan lagi tatapan tajam yang biasa ia tunjukkan, melainkan lebih seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Ada rasa ingin menangis, tapi juga ada gengsi yang membuatnya tetap berdiri tegak. Beberapa hari setelah itu aku mendengar kabar bahwa Burani memanggil ibunya ke sekolah. Awalnya aku kira itu hanya untuk membicarakan masalah Arga yang makin sering membuat keributan, tetapi ternyata tidak. Dari yang aku dengar, Burani mencoba membantu mencari jalan keluar agar Arga tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran masalah di rumah dan di sekolah. Perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Arga masih sering menyendiri, tapi kali ini bukan dengan tatapan marah. Ia mulai duduk di kelas lebih lama, mulai mengerjakan tugas walau sederhana. Sesekali aku lihat ia berbicara dengan guru, meskipun tidak banyak. Sepertinya nasihat Burani menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Aku sempat berpikir, ternyata kadang orang yang kita anggap sudah tidak bisa berubah, masih punya sisi yang ingin diperbaiki. Mereka hanya butuh satu orang yang mau mendengar, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Sejak saat itu, aku berusaha untuk tidak lagi hanya mengamati dari jauh. Aku mulai mencoba menyapanya, meski dengan kalimat sederhana. "Gar besok ikut tugas kelompok enggak? Atau lo udah makan?" Hal kecil memang, tapi aku tahu, bagi orang yang sedang berjuang, hal kecil bisa jadi berarti besar. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di ruang guru itu. Perubahan pada Arga semakin terlihat, meskipun tidak terjadi dalam semalam. Ia memang belum kembali seperti dulu, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia berjalan. Cara ia menatap teman-temannya, bahkan cara ia merespons ketika diajak bicara. Tidak lagi penuh amarah meskipun sesekali masih terlihat ada sisa-sisa kesedihan di matanya. Suatu sore aku memberanikan diri untuk duduk di sebelahnya, di taman belakang sekolah. Tempat itu dulu jadi favoritnya untuk menyendiri. Dia hanya melirik sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Aku menghela napas pelan sebelum akhirnya berkata, "Gimana kabar lo sekarang, Gar?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik terasa sangat panjang sebelum akhirnya ia mengangguk pelan, lumayan. Pelan-pelan ajalah, dengan menjawab singkat. Suaranya terdengar lebih tenang dari terakhir kali aku mendengarnya marah. Dari obrolan singkat itu aku tahu satu hal, Arga sedang mencoba.
Ia bercerita sedikit tentang ibunya yang mulai berubah cara bicaranya, tidak lagi sekeras dulu. Katanya setelah pertemuan dengan wali kelas, ibunya jadi lebih sering mengajak bicara baik-baik. Meski belum sepenuhnya harmonis, setidaknya sekarang mereka mulai belajar saling mengerti. Arga juga bilang ia sedang berusaha mengalihkan pikirannya ke hal-hal lain. Ia mulai ikut latihan basket lagi, sesuatu yang dulu ia sukai sebelum semua masalah itu datang. Meski belum rutin, tapi itu langkah yang berarti. Gua gak mau terus jadi orang yang cuma marah doang capek. Ucapnya dengan lirih. Aku mendengarkan tanpa banyak memotong. Dalam hatiku aku merasa lega. Ternyata Arga tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya sempat tersesat oleh keadaan. Dan sekarang dia sedang mencari jalannya kembali. Hari-hari berikutnya aku melihat Arga mulai terlibat lagi dalam kegiatan kelas. Dia ikut kerja kelompok, bahkan kadang bercanda ringan dengan beberapa teman. Tentu saja masih ada yang memilih menjauh karena takut dengan masa lalunya yang baru saja berlalu. Tetapi sedikit demi sedikit tembok itu mulai runtuh. Dari situ aku belajar perubahan tidak bisa dipaksa dan tidak selalu cepat. Seseorang butuh waktu untuk memaafkan dirinya sendiri sebelum bisa memaafkan orang lain, termasuk keluarganya. Arga sendiri mengaku ia masih sering bertengkar kecil dengan ibunya. Tetapi kini mereka sama-sama berusaha untuk tidak saling menyalahkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua kejadian itu. Kini suasana di sekolah terasa berbeda. Tidak lagi tegang setiap kali Arga lewat di lorong, tidak ada lagi bisik-bisik takut yang dulu selalu terdengar di belakangnya. Arga memang belum kembali menjadi sosok yang sama seperti sebelum kehilangan ayahnya, tapi ia sudah jauh lebih tenang. Tatapannya tidak lagi setajam dulu, dan senyum tipisnya perlahan mulai muncul kembali. Aku masih ingat betul bagaimana awalnya semua ini terjadi kehilangan. Amarah, kesedihan, lalu pelan-pelan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dewasa. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana caranya seseorang bisa bangkit setelah berada di titik serendah itu? Ternyata jawabannya sederhana. Meskipun prosesnya tidak mudah, ia tidak pernah benar-benar menyerah. Suatu pagi sebelum pelajaran dimulai, aku sempat berbicara dengannya di depan kelas. Gue lihat lo sekarang lebih tenang, Gar. Lo hebat bisa sampai sejauh ini. Arga hanya tersenyum kecil. Bukan karena gue hebat sih. Gue cuma capek jadi orang yang marah terus. Gue belajar kalau marah gak bikin apa-apa balik seperti semula. Bapak gue gak bakal balik. Dan ibu gue juga ternyata cuma butuh orang yang mau dengerin dia. Jawabannya sederhana tapi seperti tertampar pelan. Betapa sering kita menilai seseorang hanya dari apa yang mereka tunjukkan di luar. Tanpa mau tahu pertarungan seperti apa yang sedang mereka jalani di dalam. Kini Arga tidak lagi menjadi orang yang aku takuti di sekolah. Ia justru jadi seseorang yang aku hormati. Karena dari dirinya aku belajar arti bertahan. Dia memang sempat tersesat dalam amarah, tapi ia memilih untuk kembali. Ia mau belajar memaafkan ibunya, memaafkan keadaan, bahkan memaafkan dirinya sendiri. Yang dulu pernah merasa semua orang adalah lawan. Dari semua ini aku menyadari satu hal. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menghadapi luka. Ada yang marah, ada yang diam, dan ada yang berusaha lari. Tapi yang paling penting adalah jangan berhenti mencoba berubah. Jangan berhenti membuka hati, karena selalu ada orang yang peduli, meskipun kita tidak sadar keberadaannya. Bagi kami semua di kelas, cerita Arga jadi pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Kehilangan bisa datang kapan saja, dan tidak semua orang siap menghadapinya. Tapi kalau kita mau saling mendengar, memberi ruang untuk orang lain bercerita, dan tidak cepat menghakimi, mungkin akan lebih banyak teman yang bisa kembali menemukan jalannya seperti Arga.